You and welcome back again with us ya. Yusuf dari Lazy Monday from the Lazy Gadgets and Sport. today from the Lazy Sports, Lazy Gadget, Lazy Monday, Lazy Cinema, Lazy World. Oke, jadi hari ini kita akan bawakan news untuk minggu ke berapa ini? Keempat ya? Minggu terakhir. Minggu ke-4 Mei 2021. Dan seperti biasa gue temani oleh Joshua. Joshua bentar lagi harus gue cariin apa namanya? Keyboard baru. Bukan. Panggilan baru. Keyboard baru dong. Jadi Tatang tuh punya teman di sini. Dan sini Jojo, sini dulu. Sini dulu. Apa ya? Jadi untuk minggu ini gak ada komen sama sekali ya. Gue gak akan baca komen, tapi ini akan menggantikan kalian ngejambak di orang. Lu masih mau cetek-cetek? Enggak, gue mau ngedit, nggak cetek-cetek. Nggak parah kan? Hah? Nggak parah kan? Apanya? Cetek-cetek ya? Keyboard berisik loh. Ganti keyboard lah. Nggak ada lagi. Oh, nggak ada. Oke, jadi hari ini beritanya cukup menarik sebenarnya. Dan gue sedikit menyesal juga nggak bahas Pixel kemarin karena ternyata semenarik itu untuk, bukan Pixel tapi maksud gue adalah Google I.O. kemarin. Dan ada satu lagi adalah masalah Apple Lossless Music yang cukup menjadi perdebatan, tapi ada sebuah plan yang cukup besar terlihat di sana, di belakang sana. Jadi kita langsung aja masuk dari berita pertama, kita mulai aja dulu dari WhatsApp. 15 Mei sudah lewat. Apa kabar kalian yang belum menerima, yang masih pakai Telegram, yang sudah tidak menerima terms and condition? Apakah sudah tidak bisa mengirimkan pesan tapi bisa menerima pesan? Silahkan dinikmati. Kalau gue sendiri sesuai yang gue bilang, ya gue udah ngeklik accept itu tanpa baca kemarin karena gue seingat Google buru-buru dan gue harus klik WhatsApp dan dia suruh accept, gue nggak ngebaca, langsung gue accept dan ternyata itu adalah masalah peraturan barunya. Tapi ngomong WhatsApp sendiri, dari WA Beta Info juga menyatakan kalau dalam waktu dekat itu kalian udah bisa mindahin chat WhatsApp kalian tuh cross device, jadi dari iPhone ke Android, Android ke iPhone, ganti nomor dan segala macamnya juga udah bisa. Jadi ini akan menjadi salah satu fitur yang sangat-sangat ditunggu dan mungkin akan membuat banyak orang tetap kembali ke WhatsApp. Tapi baik-baik lagi, coba berapa di antara kalian yang tidak accept dan memilih Telegram atau Signal? Moving on, kita ke Instagram. Ini mungkin kebahagiaan untuk kalian yang kerja di bidang agency, bidang desain dan segala macam ya, advertising. Karena Instagram sekarang udah bisa bikin post dari desktop. Sebenarnya sebelumnya udah bisa, itu namanya Creator Studio. Tapi ini terlihat lebih lengkap lah, bisa dibilang. Bisa bikin carousel, kalian bisa drag and drop, itu salah satu hal yang penting banget karena kita nggak usah klik lagi. Dan kalian bisa lakukan hal-hal banyak dari Instagram desktop tersebut. Nah, kita masuk ke smartphone. Yang pertama adalah Realme yang kabarnya akan mengeluarkan sub-brand baru. Ini satu berita yang sebenarnya bisa gue bilang cukup mengejutkan buat gue pribadi karena gue kira waktu dia akan membuat sub-brand baru, which mean dia akan bikin sub-brand smartphone baru yang kalau gue lihat kalau Realme aja bikin sub-brand, harganya di bawah 1 juta berarti semuanya. Ternyata waktu gue baca-baca, Realme itu mengeluarkan sebuah yang namanya Dizzo. Bisa bilang kayak adiknya Narzo, dan Dizzo ini itu memang difokuskan pada AIoT, gadget, dan hal-hal lain, jadi bukan smartphone. Jadi kita bisa lihat mungkin dalam waktu dekat Realme memasukkan ini ke Indonesia, kita bisa lihat aja nanti. Nah, kita masuk ke Google I.O. Google I.O. gue sekali lagi menyesal, tapi mau gimana lagi, kemarin tuh gue lagi sakit, jadi gue nggak bisa langsung melakukan recap langsung paginya seperti biasanya. Tapi untuk Google I.O. yang pertama adalah Android 12. Kita bisa ngomongin Material U. Material U itu manis banget. Wallpaper yang kalian pilih itu akan langsung berubah sesuai dengan wallpaper kalian akan berubah dengan UI-nya. Jadi tampilan warnanya akan berubah, quick settings-nya semuanya juga berubah. Yang gue paling suka pribadi adalah sebenarnya adalah masalah jamnya. Di lock screen-nya yang gede banget, terus ada animasi lock screen-nya juga. Terus bubble-bubble juga semakin besar, sekarang ambil whole panel, jadi satu layar udah ketutup. Nggak kayak dulu lagi kayak semacam layer. Terus menariknya ada di privacy-nya. Jadi kalau kita ngomong privacy sendiri kan, ada kamera, ada mikrofon, dan juga ada location. Kamera sendiri dan mikrofon ini sama halnya dengan iPhone. Ketika sebuah aplikasi menggunakan kamera dan mikrofon kalian, itu akan ada tanda hijau atau kuning. Nah, di sini kalian tuh bisa mematikan akses untuk kamera dan mikrofon tuh. Jadi ketika kalian buka Instagram pun, kalian buka kamera pun, itu kalian nggak bisa, dia tuh bisa mengakses, cuman itu bakal full black. Jadi kayak benar-benar tutup stiker hijau. Dan untuk location-nya sendiri, ini juga menarik karena kalian tuh bisa kasih exact location-nya atau approximately location. Jadi kalian tuh nggak pengen ngasih tahu kayak gue tuh benar-benar di titik ini nih, gue tuh di daerah ini. Nah, itu bisa digunakan untuk cuaca, bisa digunakan untuk mungkin apa lagi ya? Gue nggak pikiran. Tapi yang pasti kalau exact location tuh bisa dipakai buat Google Maps karena kalian perlu GPS, kalian bisa untuk share location ke teman kalian dan segala macamnya. Nah, ngomong privacy sendiri, dia juga punya privacy dashboard di mana ini bisa melihat hal-hal apa aja yang akses privasi kalian kayak kamera, mic,
location dalam 24 jam terakhir, dan kalian tuh bisa ngecek, oh ternyata aplikasi ini ngecek, ternyata hal ini ngecek dan segala macamnya. Itu tuh bisa kalian matikan permissionnya dan segala macamnya. Terus ada ngomongin widget lagi. Widget dia juga semakin cakep. Sekarang widgetnya itu bisa dibikin lebih personal karena bisa dibikin bentuk-bentuk. Gue nggak tahu ya. Gue ngeliat Android 12 ini bener-bener whole redesign UI-nya. Jadi it looks so good buat gue. Gue pengen banget nyoba. Sebenarnya gue punya akses lah. Salah satu akses untuk kesana, cuman gue nggak berani ngelakuin itu. Kalian masih beta juga kan. Gue nggak punya Pixel. Jadi kalian tahu itu kan Google Pixel. Dan ada private compute core. Ini juga ngomongin privacy. Data kalian tuh nggak akan keluar dari smartphone kalian. Jadi anggaplah ada sebuah box di smartphone kalian dan semua data personal kalian tuh akan di sana, kayak smart reply, cara kalian ngebales, live caption, now playing, itu semuanya akan ada di sana dan semuanya akan ada di smartphone kalian. Dan cukup menarik kalau kalian mau ngelihat lebih lengkapnya, gue bisa saranin nonton video The Verge untuk hal ini karena dia juga ada interview dengan orang dari Google-nya. Dan ada satu hal juga yang cukup menarik dibahas, masalah ads sendiri. Dimana Apple sendiri kan ngebuat yang namanya minta aplikasi buat nggak tracking yang kemarin jadi masalah untuk Facebook, Twitter, Instagram. Tapi di sini sama sekali Google belum bisa memberikan jawaban untuk hal itu karena Google memang sebuah perusahaan yang masih hidup juga dengan masalah iklan ya AdSense salah satunya. Jadi ini akan menjadi sebuah hal yang menarik. Ini salah satu big news buat minggu ini dan gue sekali lagi sebenarnya nyesel kemarin gue nggak bagi dua. Tapi ngomongin Google I.O. sendiri masih ada beberapa hal yang menarik. Let's say Google Project Starline. Di mana kalian tuh berhadapan dengan sebuah kaca, ini masih hardware tuh harus yang khusus, terus masih punya highly special hardware equipment, di mana intinya sebuah gambar tuh akan di-capture, dikompres, dikirim, dan di-render ulang ke depan kalian dengan harusnya internet yang super duper kenceng. Jadi kalian tuh akan berasa, kalian tuh face to face sama orang itu tepat di depan kalian. Kalian akan ngerasain ada orang, ada sosok itu di depan kalian. Karena kita tahu pandemi begini, orang akan terpisah dengan jarak, LDR tidak lagi menjadi masalah. Walaupun selingkuh tetap bisa terjadi, kita tidak tahu. Itu kan kembali ke kesetiaan orang masing-masing. Terus kita bisa ngomongin dari Google Workspace, Google Lambda AI yang ngomong Pluto, ada Google Samsung Wear OS sama Tizen, ada kamera skin tone, ada animated photo, log folder, Google Password Manager, dan Google Debut yang semacam bisa ngecek kesehatan kalian, kayak penyakit kulit hanya dengan memfoto kulit kalian. Itu menarik banget. Banyak banget yang bisa di-cover, cuman the big news tentu aja di Android 12 itu sendiri, baik dari desain UI-nya dan privacy-nya. Nah, moving on, kita ngomongin Google Pixel 6. Kemarin kita udah ngomongin Google Pixel 6 dari John Prosser, dan di sini keluar lagi render dari OnLeaks. Google Pixel 6 dari OnLeaks ini kurang lebih juga terlihat sama, ada Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Di sini untuk Pixel 6 sendiri, dia tuh flat 6,4 inci, ada dua kamera dan ada in-display fingerprint sensor. Tebalnya itu 8,9 mm dan kalau pakai kamera bump itu di 11,8 mm. Terus kalau kita ngomongin Pixel 6 Pro, dia itu curve 6,6 inci, 3 kamera dengan satu itu periskop dan dia itu 8,9 mm kalau kamera bump 11,5 mm. Dan ada detail-detail dari kamera Pixel 6 Pro yang diperlihatkan oleh beberapa warga Twitter. Dan sebenarnya di sana ada flicker sensor juga, jadi kalau kalian, itu juga baru hal yang gue pelajarin. Gue baru tahu ada yang namanya flicker sensor, dimana kalau kalian ngerekam sesuatu, kalau kayak lampu biasanya tuh dia bakal flicker, kayak ada garis atau laptop dia bakal ada garis-garis, nah itu semuanya akan hilang dengan adanya flicker sensor. Jadi ini sebuah hal yang sangat menarik. Moving on, kita ngomongin Xiaomi Modular. Ini juga keren banget, sebuah paten dari Xiaomi, karena modular phone juga belum sampai saat ini, dimana kita udah ngelihat kayak foldable, rollable, dan segala macamnya konsepnya. Cuma untuk modular ini dia terbagi menjadi 3 part. Atas itu adalah untuk kamera dan PCB-nya, jadi untuk motherboard-nya. Di tengah itu adalah untuk baterainya sendiri, dan bagian bawah itu adalah untuk port dan juga untuk audionya. Jadi let's say kalian tuh pengen kamera yang wow banget, tapi portnya itu yang biasa aja, baterainya itu standar. Itu kalian bisa atur, karena tiga-tiganya ketika digabungkan akan menjadi sebuah layar yang seamless. Bahkan dari paten sendiri kan bisa lihat ada kamera yang standar banget, ada yang part yang kotak, bahkan ada satu yang punya layar yang segede gaban. Jadi kalau ini benar-benar rilis, gue rasa ini akan menjadi salah satu smartphone paling menarik yang pernah ada di dunia ini. Samsung itu ada Z Roll, ini sebuah paten, di mana Samsung Z Roll ini kabarnya juga akan hadir dengan S Pen, jadi harusnya rollable sesuai dengan namanya. Cuma menariknya sebenarnya adalah dari kemarin itu Samsung Display itu ngeluarin satu video yang memperlihatkan beberapa hal yang menarik. Kita bisa ngelihat kayak foldable yang S, jadi kayak triple foldable yang bisa dilipat 3 kali. Kita bisa lihat rollable dia di sana, kita bisa lihat foldable laptop yang pertama kali gue lihat tuh di Computex di Asus di 2-3 tahun yang lalu. Dan ada juga, harusnya udah nggak ada, harusnya itu doang, gue tadi kebanyakan ngomongnya. Tapi ini menarik banget karena hal-hal ini itu looks
promising and looks future buat gue. Jadi kita akan bisa melihat mungkin 2-3 tahun lagi, doakan aja konsepnya udah mateng dan kita udah bisa ngeliat ini di daylight. Dan selanjutnya masih ngomongin Samsung, itu Galaxy S21 FE udah terlihat di Geekbench sendiri. Itu akan menggunakan Snapdragon 888 dan RAM-nya itu 6GB dengan Android 11 dan kita belum tahu mungkin ada varian lain yang dengan Exynos 2100. Tapi kalau semuanya rata Snapdragon 888 ini akan menarik banget. Terus kita ngomongin Apple. Apple itu Apple Watch 7. Jadi ini dari John Prosser. Yang pertama dia redesign. Jadi mengikuti beberapa hal-hal lain kayak iPad Air, si iMac, semua itu bakal dibikin flat. Jadi dia dari bezelnya masih ada curve dikit, tapi dari desain itu bakal flat dan warna baru yang terlihat di sana adalah warna hijau. Dan hijaunya tuh kayak lime green gitu, jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu kayak rumput, tapi hijau yang lebih soft dan it looks good menurut gue. Dan ini sebenarnya belum ada banyak informasi yang diberikan, tapi baru desain aja. Nanti kalau misalnya press render yang dilakukan oleh John Prosser, render-render yang dia collab sama temannya itu, gue lupa lagi namanya, si Ian itu, it looks good for me, it looks good. Dan sebelum kita masuk ke berita terbesar, gue mau memberikan satu video juga buat kalian. Sesuai yang gue bilang tadi, masalah Google yang nggak menjawab masalah iklan, Apple tuh baru mengeluarkan sebuah video yang memperlihatkan salah satu fitur yang dari kemarin tuh lagi diributin. Yang masalah kita bisa meminta aplikasi untuk nggak nge-track apa yang kita lakukan secara personal. Ini buat beberapa orang jadi masalah karena personalized ads itu mungkin menjadi hal yang penting untuk mereka jual. Kayak Facebook tahu kalian ngapain, Facebook tahu yang kalian suka apa, dan segala macamnya. Nah itu digambarkan oleh Apple dalam sebuah video yang memperlihatkan seorang pria datang ke coffee shop, ke baristanya, dan baristanya tahu semua tentang si cowok itu. Terus ya habis taksi, dia naik taksi, taksinya ikutin dia, dan semuanya tahu sampai akhirnya semua itu berkumpul di satu rumah. Dan ya mereka kenal aja si orang ini siapa. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah dia buka sebuah aplikasi, dia minta aplikasi itu untuk app not track, dan itu semua orang-orang yang tidak penting, yang dia tidak kenal, yang tahu tentang dia itu hilang selamanya. Ini salah satu video, ya as always lah, Apple man. Apple tuh kalau buat iklan keren banget. Oke, and terakhir, ini satu yang seru banget buat gue bahas. Apple Lossless Music dan Dolby Atmos. Dimana ini bakal free untuk Apple Music. Terus dia baru tersedia di bulan Juni, which mean ini deket banget sama WWDC. Dan dia nggak bisa digunakan untuk semua TWS dari Apple. Let's say AirPods, let's say AirPods 2, AirPods Pro, dan AirPods Max yang mahal banget. Ini mengundang sebuah keributan ya. Jadi let's see. Gini, kalau kalian udah ngikutin channel ini dari lama banget, kalian tahu gue pernah bahas yang namanya Epic Games versus Apple, sebuah keributan yang terjadi masalah Epic Games yang so asik mengeluarkan in-game currency mereka tanpa melewati Apple Store untuk dapat cuan, emang udah menjadi sebuah plan untuk ngeributin si Apple. Jadi ini menjadi sebuah keributan yang memang sedang terjadi, dan emang ini bisa bilang akhir-akhir dari keributan tersebut, karena ini lagi di judge ya, tiap orang-orang penting akan datang untuk memberi testimoni dan segala macamnya, dan nanti bakal di-conclude di bulan Juni kalau nggak salah. Jadi di sini Apple bisa bilang pertama mengeluarkan berita ini untuk ngedistract. Jadi dia bakal ngedistract semua yang ada di sana, dia bakal ngedistract, gue pengen semuanya nggak mau fokus ke Apple versus Epic, gue mau semuanya fokus ke lossless gue, dan gue sengaja bikin free tapi nggak bisa dipakai. Semua bakal ke distract. Terus yang kedua, sejauh ini belum ada apapun, TWS apapun yang bisa memberikan lossless audio quality over Bluetooth. Jadi ini bukan, bisa dibilang bukan limitasi dari TWS-nya, tapi emang dari koneksinya. Mentok-mentok kalau mau lossless itu harusnya pakai Wi-Fi. Wi-Fi itu perlu power adapter dan segala macamnya. Kalau Bluetooth tok itu belum bisa. Jadi hal menarik yang menjadi spekulasi adalah di Juni, WWDC nanti, ketika si lossless ini sudah tersedia, ketika Epic dan Apple bisa selesai, Apple akan mengumumkan AirPlay, salah satu teknologi mereka, itu bisa menjadikan TWS kalian si AirPods Pro, si AirPods Max. Itu tuh menjadi sebuah personal connection yang by Wi-Fi, yang berarti kalian masih bisa mendapatkan lossless music, mid-tier-nya dia, which is huge, karena so far ya,
setahu gue tuh LPTX HD sama apa satu lagi, gue lupa, SBX codec ya, gue lupa codec satu lagi yang baru tertinggi, yang by Bluetooth. Dan Apple tuh nggak akan mungkin mau mengikuti paten orang gitu kan. Jadi ini bakal menarik banget ketika Apple bisa ngelakuin itu, dan Apple bisa nge-transmit lossless audio ke AirPods kalian by AirPlay. Kalian nanya, kenapa Apple tidak melakukan itu dari sekarang? Kenapa Apple nggak ngerilis itu dari sekarang? Jawabannya simple. Epic versus Apple itu adalah masalah anti-kompetitif, adalah masalah monopoli. Ketika si Apple yang memang, harusnya kalian tahu kan, Apple tuh melakukan sesuatu tuh pasti pede. Mereka tuh pasti merilis sesuatu tuh dengan sangat-sangat pede. Kalau Apple ngerilis itu sekarang, lalu dia bilang, gua bisa buat AirPlay ini udah bisa jalan sekarang di AirPods gua, which mean cuman AirPods gua, semua pods gua, bukankah ini menjadi sebuah monopoli, sebuah poin minus untuk Apple yang dibawa ke judge untuk melawan Epic dan segala macamnya? So, memang di plan seperti itu spekulasinya. Oke, guys, that's it untuk berita minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jory Leonardo U-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Stay safe you all. Bye-bye guys.